Wah, revolusi AI ini lagi rame banget di mana-mana, ya kan? Kita lihat AI mengubah cara kita kerja, berkarya, sampai cara kita hidup. Tapi, di balik semua keajaiban ini ternyata ada satu masalah besar yang tersembunyi. Sebuah paradoks yang bakal kita kupas tuntas di sini. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Semua kemajuan AI yang pesat ini ternyata ada harganya. Dan harga yang satu ini jarang banget kita omongin. Kebutuhan energinya yang gila-gilaan. Jadi, seberapa besar sih biayanya? Dan apa kita siap bayar? Oke, kita mulai dari sisi lain dari hebohnya AI ini, sisi yang seringkali nggak kelihatan. Jadi, di balik setiap jawaban cerdas atau gambar keren yang dibikin AI, ada mesin yang lagi kelaparan energi dan nggak ada kenyangnya. Betul banget, otaknya AI ini kan sebenarnya ribuan server yang kerja non-stop di pusat data. Dan ini menghasilkan panas yang luar biasa. Apalagi pas lagi ngelatih model-model AI raksasa itu. Ini bukan masalah sepele loh, ini tantangan fisik yang bisa menghambat pertumbuhan AI itu sendiri. Dan masalahnya ini nggak berhenti di pusat data aja. Beban ini ditambah lagi dengan permintaan listrik dari sektor lain, kayak manufaktur dan elektrifikasi kendaraan. Jadi, ini bukan lagi cuma soal teknis, tapi udah jadi dilema energi skala dunia. Oke, sekarang kita lihat angkanya ya, biar kebayang segede apa sih krisis energi yang lagi kita hadapi ini. Skalanya mungkin bakal bikin Anda kaget. Jadi ada tiga biang keladinya nih. Pusat data AI yang haus listrik, industri manufaktur yang bangkit lagi, dan peralihan besar-besaran ke mobil listrik. Semuanya ini narik daya dari sumber yang sama, jaringan listrik nasional. Dan ini dia skala tantangannya. Proyeksi kekurangan energi di Amerika Serikat pada tahun 2033 itu mencapai angka yang fantastis, 175 gigawatt. Dan ini bukan cuma angka biasa di atas kertas. Biar gampang bayanginnya, 175 gigawatt itu setara dengan listrik untuk 130 juta rumah. Atau kalau mau perbandingan lain, itu lebih dari 2 kali lipat total kapasitas pembangkit listrik di seluruh Australia. Ini defisit yang benar-benar masif. Oke, masalahnya gede banget, kita udah tahu. Terus, solusinya gimana? Yuk kita bedah dari sisi teknisnya dulu. Gimana caranya kita mendinginkan mesin-mesin yang jadi motor revolusi AI ini? Jadi gini, selama bertahun-tahun, pusat data itu didingininnya pakai udara. Anggap aja kayak AC raksasa. Tapi buat chip AI yang super kencang sekarang, cara itu udah nggak mempan lagi. Makanya, raksasa-raksasa teknologi sekarang pindah haluan ke pendinginan cair. Ini perubahan yang sangat mendasar. Prinsip kerjanya sebenarnya simpel kok. Daripada niupin udara dingin ke satu ruangan penuh, mending alirin cairan khusus langsung ke komponen yang paling panas. Cara ini jauh lebih efisien dan bikin kita bisa naruh lebih banyak komputer super canggih di ruangan yang lebih kecil, tapi tetap ramah lingkungan. Nah, pendingin cair itu kan solusi teknisnya. Tapi itu aja nggak cukup. Masalahnya lebih besar dari itu. Dan ini udah masuk ke ranah strategi bisnis yang lebih luas. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin situasinya. Beralih ke model bisnis yang berkelanjutan itu bukan lagi soal pencitraan atau CSR. Ini adalah perubahan fundamental supaya sebuah perusahaan bisa bertahan dan terus maju di era sadar iklim seperti sekarang. Untungnya perusahaan nggak dibiarin jalan sendirian. Udah ada panduannya loh. Kerangka kerja seperti ini dirancang khusus buat bantu perusahaan menavigasi dekarbonisasi yang rumit dengan ngasih langkah-langkah konkret biar target besar itu jadi hasil yang nyata dan terukur. Jadi intinya, ini bukan soal gerak cepat tanpa arah. Tapi pendekatannya harus terstruktur. Bangun tim yang solid di internal, pastiin semua orang satu visi, dan yang paling penting, pakai data buat ngebuktiin kalau dekarbonisasi itu bukan cuma bagus buat planet, tapi juga bagus buat bisnis. Oke, sekarang kita coba tarik benang merahnya. Gimana caranya kita bisa pastiin pertumbuhan digital yang gila-gilaan ini nggak malah mengorbankan masa depan energi kita yang berkelanjutan? Nah, kutipan ini nangkep inti masalahnya dengan sempurna. Inovasi AI itu larinya sekenceng kilat, tapi infrastruktur energi kita kan butuh waktu buat ngejar. Menjembatani celah antara kecepatan inovasi dan kapasitas infrastruktur inilah tantangan terbesar kita sekarang. Udah jelas ya, nggak ada satu solusi sakti yang bisa nyelesain semua ini. Kuncinya itu ada di kombinasi berbagai pendekatan. Kita harus bikin jaringan listrik yang lebih pintar, mendorong efisiensi di semua lini, bikin perencanaan yang terintegrasi antara digital dan energi, dan tentunya terus nambah kapasitas energi bersih. Jadi, kita akhiri pembahasan ini dengan satu pertanyaan besar. Inovasi kan terus melaju kenceng nih. Pertanyaannya,
infrastruktur kita sanggup nggak buat ngimbanginnya? Karena masa depan inovasi itu sendiri ya bergantung sama jawaban dari pertanyaan ini.